Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, saya Najmuddin Muhammad Rasul. Pada pagi hari ini kembali menemui sahabat dengan topik yang menurut saya sangat perlu saya sampaikan kepada kita semua. Topik yang kita sampaikan adalah bermacam cara dilakukan oleh pendukung Jokowi untuk mereduksi pembicaraan tentang dugaan ijazah palsu Jokowi. Sahabat semua, mengapa saya memilih topik mereduksi pemberitaan, diskusi tentang dugaan ijazah palsu Jokowi ini? Ada 3 hal yang sudah dilakukan oleh kelompok pendukung Jokowi. Nah, bagi Anda pendukung Jokowi, apakah namanya Anda termul atau siapalah namanya, dan Anda mungkin tidak suka, tapi kita harus berpikir rasional ya, dan berpikir logik. Yang pertama, untuk melakukan reduksi itu, kelompok Jokowi ini mencoba menggiring isu perselingkuhan antara Dr. Tifa dengan Dr. Refli Harun. Dan hal ini tidak mendapat respon oleh kelompok Refli dan Dr. Tifa. Padahal kelompok-kelompok yang menggiring cerita ini, yang menggiring dan menggoreng cerita ini menginginkan Refli dan Dr. Tifa dan kelompok-kelompok pejuang mencari kebenaran tentang kepalsuan ijazah Jokowi itu menginginkan Refli dan Tifa melaporkan ke Polda, tetapi mereka tidak meresponnya. Bahkan Refli, Tifa dan penasihat hukum menganggap hal itulah hal yang receh dan tidak perlu ditanggapi. Nah, isu itu hilang, tidak berhasil. Yang kedua, sahabat semua, apa yang dilakukan oleh kelompok pendukung Jokowi untuk mereduksi ijazah itu adalah bagaimana kelompok ini menggiring dan menggoreng isu bahwa Pak Yusuf Kalla tidak melakukan klarifikasi tentang foto yang diduga atau video AI yang dilakukan oleh Rismon. Dan Pak JK, kata kelompok ini, adalah langsung melakukan pengaduan ke Polda Metro Jaya. Dan hal itu pun tidak mendapat respon oleh publik. Nah, langkah kedua ini pun gagal. Nah, sekarang muncul lagi usaha yang ketiga untuk melakukan reduksi itu oleh kelompok ini. Apa itu dilakukan adalah mereka kelompok-kelompok pendukung Jokowi ini, suka atau tidak suka Anda, ini sangat relasi erat dengan hal itu. Apa itu? Adalah ada ceramah Pak Muhammad Yusuf Kalla bulan April, bulan puasa di Masjid UGM, di mana beliau menyampaikan cerita histori tentang bagaimana proses perdamaian di Malino dulu. Beliau bercerita kepada jemaah Masjid Universitas Gadjah Mada ketika itu begitu susahnya melakukan perdamaian, tetapi pada akhirnya dengan pendekatan humanis, dengan pendekatan sosial, Pak Yusuf Kalla berhasil mendamaikan kelompok Islam dan kelompok Kristen di tempat tersebut. Kemudian pada bulan ini, pada bulan bulan April sekarang ya, Pak Yusuf Kalla itu dalam bulan Ramadan kemarin ya, kalau tidak salah itu, maaf saya bukan bulan April tapi bulan Ramadan kemarin, menyampaikannya di Masjid UGM. Tetapi baru hari ini di bulan April ini kelompok pendukung Jokowi mencoba lagi langkah ketiga, mempersoalkan statement ceramah Pak Yusuf Kalla di Masjid UGM. Mereka mencoba menggiring isu ini, melaporkan Pak Yusuf Kalla ke Polda Metro Jaya dengan alasan kelompok-kelompok ini pernyataan Pak Yusuf Kalla itulah berpotensi memecah belah. Saya melihat
langkah ketiga ini sungguh di luar konteks. Kenapa saya katakan demikian? Pak Kala itu atau Pak JK itu berceramah di masjid di bulan Ramadan di Masjid UGM. Beliau bercerita kepada jamaah tarawih ketika itu bagaimana proses perdamaian yang berliku itu tetapi bisa kita damaikan. Karena masing-masing agama punya keimanan yang berbeda, tetapi bila mana beliau berpihak di satu sisi tentu tidak kenapa titik temu. Ini yang diceritakan oleh Pak Yusuf Kala. Tetapi kelompok pendukung Jokowi ini, sekali lagi saya katakan, kalau Anda mengatakan tidak ada relasi dengan ijazah Jokowi itu tidak benar ya. Bagi orang yang berakal sehat, berpikir sehat, pasti ada relasinya. Usaha kalian itu untuk ketiga kalinya hari ini mencoba mereduksi dugaan ijazah palsu Jokowi itu melalui melaporkan Pak JK ke Polda Metro Jaya. Saya berpikir dan saya punya kesimpulan sendiri, Polda tidak akan menghiraukan laporan Anda. Banyak sebabnya. Yang pertama, Polda tidak mungkin mengambil langkah-langkah cepat, tetapi Polda akan sangat hati-hati. Pertama alasannya, Pak Kala itu bercerita di masjid bagaimana proses perdamaian dan disampaikan dalam jamaah tarawih. Itu di bulan Ramadan. Kenapa baru sekarang? Kok kalian seperti kebakaran jenggot? Sekarang sadarlah. Mari kita tegakkan kebenaran. Kalau Pak Joko itu punya ijazah, tunjukkan aja. Jangan berkelit-kelit. Ini sudah makan korban, berlarut-larut, mencari usaha untuk mereduksinya. Kebenaran itu akhirnya akan muncul besok ya. Banyak penelitian sudah terkait, banyak dilakukan oleh Suryo dan Tifa, kemudian Bon Jovi, kelompok bongkar ijazah Jokowi, kemudian kelompok CLS atau Citizen Lawsuit di Solo, dan Bonatua dikit, dan itu mengarah kepada satu titik tentang ijazah Jokowi itu. Oleh karena itu sahabat semuanya, jangan kita atau sahabat tergiring dengan opini-opini yang dibuat oleh pihak-pihak tertentu ya. Mari kita selalu berpikir positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.